tentang ceramah yang kami sampaikan dalam orientasi mahasiswa baru yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu gabungan. Dan itu universitas bukan hanya untuk orang Islam, non-muslimnya juga ada, kan? Ada orang Kristen, ada yang Katolik, ada yang lain-lain dan sebagainya. Dan cukup banyak. Dari 2.500 itu ada 800 ya kurang lebih yang non-muslimnya, yang pada saat itu menjadi angkatan awal yang masuk itu ada 160 bergabung keseluruhannya. Acaranya sangat jelas, sangat tidak ada masalah, bahkan disatukan juga dengan satu kegiatan dari Majelis Tabligh Muhammadiyah, ya? Dan semua baik-baik saja. Tapi framing-framing ini kemudian terjadi dan saya melihat ada kata-kata yang sesungguhnya sangat berbahaya konsekuensinya. Jadi saya mengingatkan, mumpung masih di dunia, ya bagi saya tidak akan banyak pengaruh. Karena saya mempertanggungjawabkan semua yang telah disampaikan dan semua hadirin di sana melihat, ya, dan yang menyaksikan juga ada, dan orang-orang yang hadir, yang tahu, paham konteks dan sebagainya, tidak ada sesuatu pun yang berseberangan atau bertentangan dengan nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Sahabatku semua, sebetulnya teman-teman, saya menahan diri untuk tidak mengomentari video yang viral kemarin, teman-teman. Video Ustadz Adi Hidayat yang menyamakan Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan surah Maryam ayat 30 dan ayat 31 yang viral kemarin, teman-teman. Dan saya sangat berharap sekali, teman-teman, sangat berharap sekali Ustadz Adi Hidayat membuat video klarifikasi. Saya sangat yakin sekali beliau ini akan klarifikasi dan menjelaskan kepada kita semua di mana atau apa yang beliau maksud kesamaan antara Yohanes pasal 3 ayat 16 ini dengan surah Maryam ayat 30 sampai ayat 31, teman-teman. Namun teman-teman semua, ternyata beliau tidak menjelaskan kepada kita di mana persamaan antara Yohanes dengan surah Maryam tersebut. Tetapi beliau malah mengingatkan para pegiat-pegiat media sosial yang mengkritik beliau agar hati-hati. Nah, untuk itu teman-teman, saya terpaksa harus mengkritik beliau melalui channel YouTube ini. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Ya. supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik. Nah, di situ jelas sekali teman-teman. Orang ini menyatakan bahwa di dalam surah Yohanes tadi, dikatakan bahwa Isa itu ataupun Yesus itu adalah anak Allah. Jadi konteksnya adalah anak Allah. Tolong kita catat dulu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran Oke. terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Nah, beliau teman-teman, Ustadz Adi Hidayat membacakan surah Maryam ayat 30 sampai ayat 31. Jadi, di akhir beliau membacakan surah ini, beliau menyatakan mirip dengan ayat yang dibacakan oleh perempuan tadi yang ada di kitab mereka. Sekarang mari kita lihat teman-teman. Mari kita lihat Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Digarisbawahi, anaknya yang tunggal. Jadi Isa itu teman-teman, menurut keyakinan orang-orang Nasrani, dan juga didalilkan di dalam surah ini, atau ayat ini, Yohanes pasal 3 ayat 16, dikatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah yang tunggal. Oke, kita lanjutkan membacanya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sekarang teman-teman, mari kita bandingkan dengan surah Maryam ayat 30 terlebih dulu. Yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi mirip dengan Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi. Mari kita baca. Qala inni abdullah. Jadi teman-teman, Nabi Isa alaihissalam berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Apakah mirip hamba Allah dengan anak Allah? Oke, kelanjutan ayatnya, Nabi Isa alaihissalam berkata, dia memberiku kitab Injil. Jadi teman-teman, yang pertama Nabi Isa ini adalah hamba Allah dan dia diberikan kitab, dan kelanjutan ayatnya, Allah menjadikan aku seorang nabi. Pertanyaannya, di mana miripnya teman-teman?
Jika Yohanes tadi berbicara bahwa Isa ini adalah anak Allah. Sedangkan di dalam surah Maryam ayat 30, Isa itu adalah hamba Allah yang diberikan kitab dan seorang nabi. Ini tidak ada miripnya, teman-teman. Bahkan ini saling bertentangan. Kenapa Ustadz Adi Hidayat menyatakan mirip? Oke, kita lanjutkan kepada surah Maryam ayat 31. Ayat 31 pada surah Maryam ini, teman-teman, menjelaskan bahwa dia, maksudnya adalah Allah, menjadikan aku, yakni Nabi Isa alaihissalam, seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat, serta menunaikan zakat sepanjang hayatku. Jadi tidak ada kemiripan, teman-teman. Bahkan, teman-teman, surah Maryam ayat 30 sampai ayat 31 ini membatalkan Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, teman-teman. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Ustadz Adi Hidayat menyatakan mirip kepada orang Nasrani tadi? Yang kedua, teman-teman, Ustadz Adi Hidayat tidak menyempurnakan terjemahan surah Maryam ayat 30 sampai 31 tadi. Seharusnya, teman-teman, beliau menyempurnakan terjemahannya agar orang Nasrani tadi paham apa maksud dari surah Maryam itu. Surah Maryam ayat 30 menjelaskan bahwa Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah. Yang kedua, mendapatkan kitab. Dan yang ketiga, merupakan seorang nabi. Bukan anak Allah. Tetapi Ustadz Adi Hidayat malah menyatakan mirip dengan surah Maryam. Na'udzubillah. Tadinya, teman-teman, saya sangat berharap sekali Ustadz Adi Hidayat membuat video klarifikasi dan menjelaskan apa yang beliau maksud mirip antara Yohanes pasal 3 ayat 16 dengan surah Maryam ayat 30 dan 31. Ternyata, sepanjang video itu, teman-teman, setelah saya simak, tidak ada beliau menjelaskan di mana kemiripannya. Tetapi, teman-teman, malah beliau seolah-olah tidak mau dikritik. Bahkan memberikan nasihat kepada orang yang mengkritik. Subhanallah. Jadi yang mengkritik itu, teman-teman, bukan hanya dari kelompok orang-orang Wahabi saja. Yang menurut mereka yang suka mengkritik itu adalah orang-orang Wahabi. Bukan hanya orang-orang yang bermanhajkan salaf saja yang mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Jadi di sini, teman-teman, ada seorang ustadz, yakni Ustadz Mujiman. Beliau juga dari Ormas Muhammadiyah yang juga mengkritik Ustadz Adi Hidayat. Oke, langsung saja, teman-teman, mari kita simak videonya. Apakah surat Maryam ayat berapa tadi? 30, 31 dan Yohanes Pasal 3 ayat 16. Ayat Apakah 16. mirip? Nah, baik. Pertama, saya harus akui saya tidak hafal Yohanes pasal 3 ayat 16. Nah, jadi saya tidak hafal. Ya, pada intinya, Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi, teman-teman, menyatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Allah. Ini tentu saja perkara akidah yang sangat bertentangan dengan akidah kita umat Islam, teman-teman. Di situ disebutkan, Inni Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Hamba Nabi Allah. Isa mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab. Bahwasanya Nabi Isa diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia terjemahan dari surah Maryam ayat 30. Yang pertama, teman-teman, Nabi Isa menyatakan sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Yang kedua, dia mendapatkan kitab. Dan yang ketiga, dia adalah seorang nabi. Ja'alani nabiyya. Dan Allah menjadikan Nabi Isa sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan menjadikannya diberkahi di mana saja berada. Wa ausani bis shalah, dan juga diperintahkan untuk menjalankan salat dan seterusnya. Baik, di situ ada beberapa poin yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, Nabi Isa adalah seorang hamba Allah. Hamba Allah. Pertama, Nabi Isa siapa? Hamba Allah. Yang kedua, Nabi Isa diberikan kitab. Nabi Isa diberikan oleh Allah kitab. Yang ketiga, bahwasanya Nabi Isa adalah seorang nabi atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja sebagai asyraful anbiya wal mursalin, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyebar risalah yang terbaik sebagai penutup dan sebagai nabi dan rasul yang paling mulia. Seharusnya kita, teman-teman, tidak gulu kepada orang yang
kita cintai, teman-teman. Kita mencintai Ustadz Hidayat misalkan, untuk para pengikutnya, para muhibinnya. Kalau Ustadz kita salah, ya jangan pula kita membela kesalahan dari Ustadz kita. Beliau juga manusia biasa, teman-teman. Dan Ustadz Adi Hidayat seharusnya beliau juga membuka diri untuk dikritik. Dan jika benar itu adalah suatu kesalahan, seharusnya Ustadz Adi Hidayat meminta maaf. Bagus sekali, teman-teman. Bagus sekali kritikan dari Ustadz Mujiman. Walaupun sama-sama Muhammadiyah, beliau berani menyuarakan kebenaran. Baik. Lalu kemudian Yohanes pasal berapa tadi? Pasal 3, Pasal 3 ayat 16. Saya tidak hafal. Nah, tetapi kalau terkait dengan isinya yang pernah saya dengar, Ya, itu termasuk di sana menyebutkan mengenai bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Allah. Nah, maka kalau yang dimaksud ini apakah mirip? Ya tidak mirip. Karena konsepnya berbeda. Konsep di dalam agama kita, Nabi Isa adalah hamba dan utusan Allah. Sementara konsep di dalam agama Nasrani itu adalah sebagai anak Allah. Jadi itu dua konsep yang Ya, dua konsep yang sangat berbeda sekali dan saling bertentangan, teman-teman. Seharusnya surah Maryam ayat 30 ini membatalkan Yohanes pasal 3 ayat 16. Jadi teman-teman, tidak ada kemiripan. Dan sangat tegas sekali Ustadz Mujiman ini meluruskan kesalahan dari Ustadz Adi Hidayat. Oke lah teman-teman semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita semua, mengampuni dosa saya dan dosa Anda semua. Saya Rizky Misa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.